Oke, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tutorial bagaimana kita membuat sebuah penugasan dengan menggunakan Google Form. Penugasan ini biasanya dipakai kita untuk melakukan penilaian yang sifatnya keterampilan atau sifatnya untuk mata pelajaran yang psikomotor. Kata misalnya untuk seni budaya itu ya, seni musik, siswa diminta untuk bernyanyi. Kemudian ketika bernyanyi itu siswa diminta untuk direkam pakai video. Kemudian videonya itu kemudian diupload di Google Form sehingga masuk di Google Drive kita, mempermudah kita untuk kemudian mengoleksi hasil pekerjaan dari siswa ya, dan kemudian kita bisa memberikan sebuah penilaian. Caranya seperti biasa, kita harus masuk ke Google Form ya. Setelah masuk ke Google Form ya, kita masuk ke Google dulu dia, ini belum tadi. Masuk ke Google. Setelah masuk ke akun Google kita ya, masuk ke akun Google kita, kemudian ini kita klik ya. Setelah klik kemudian ini kita masuk ke Drive. Setelah itu sebaiknya kita membuat satu Bapak Ibu, satu folder ya. Ini misalnya ini folder ya, kita buat ya. Untuk apa? Untuk mempermudah ketika nanti kita akan mencari eh, apa file yang telah kita buat. Misalnya ini kita isi namanya pelatihan ya. Pelatihan, kemudian kita klik buat. Kita cari folder pelatihan yang sudah kita buat. Nah, ini sudah ya, kemudian ini kita klik. Setelah itu untuk membuat kita klik ini baru ya. Klik kita baru. Setelah itu kemudian kita klik formulir ya. Setelah kita buat formulir Bapak Ibu, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah muncul halaman Google Form. Nah, ini kita rubah. Kata misalnya penugasan seni budaya 1 gitu ya. Ini otomatis juga berubah. Nah, Bapak Ibu, secara default kadang-kadang Google Form itu langsung menampilkan alamat email. Artinya ini peserta diminta untuk menuliskan alamat email mereka, dan alamat email mereka adalah alamat email Gmail ya. Oleh karena itu penting Bapak Ibu juga perlu menanyakan kepada siswa apakah sudah punya Gmail. Kalau belum punya Gmail, maka siswa diminta untuk membuat email dengan Gmail. Saya pikir itu di video tutorial di YouTube sangat banyak bagaimana cara membuat email Gmail ya. Saya nggak perlu untuk membahas di sini, sudah sangat banyak, Bapak Ibu bisa cari di YouTube ya. Nah, pertama tentunya apapun itu tentunya nama itu penting. Karena ini kan pengumpulan, kalau ada nama terus kemudian bagaimana kita tahu siapa yang mengumpulkan. Ketika kita isi singkat, otomatis ini berubah menjadi jawaban singkat. Tapi kadang-kadang ini juga tidak berubah. Kalau ini tidak berubah, ini kita klik ya, kemudian baru kita pilih jawaban singkat. Jawaban singkat itu apa? Adalah jawaban ketika nanti jawaban yang dibutuhkan itu hanya membutuhkan kalimat ringkas, itu jawaban singkat. Ya. Kita rubah itu ya. Kemudian kita nambah, kalau kita ingin nambah item apa identitas harus kita ketahui, ini kita klik ya. Misalnya alamat ya, siswa itu ya. Otomatis paragraf, mengapa paragraf? Karena ini membutuhkan jawaban yang banyak. Kadang-kadang kan namanya alamat pasti panjang, sehingga itu butuh namanya paragraf. Sekali lagi kalau ternyata bukan muncul paragraf, ini kita klik, baru kita ubah ke paragraf. Jadi yang kedua misalnya kita ingin tahu dia anak itu siswa kelas berapa. Ya ini kita klik tuh ya. Kemudian ini misalnya kelas tuh ya. Nah, Bapak Ibu, supaya penulisan kelas itu menjadi seragam tuh ya, maka kita pakai drop down ya. Pakai drop down tuh ya. Nah, ini kemudian kita tulis misalnya kelas 11A tuh ya. Kelas 11B tuh ya. Kelas 11C.
Fungsinya apa? Fungsinya agar nanti siswa itu tidak usah menulis, tapi cukup dia memilih pilihan sesuai dengan kelasnya, dan secara otomatis juga nanti penulisan kelas juga akan lebih seragam untuk semua siswa. Nah, ini katakan misalnya sekarang nomor tes ya, misalnya ada nomor tes ya, kita minta isi nomor tes ya misalnya. Kemudian ini nomor tes ini ya jawaban singkat ya. Ini otomatis berubah menjadi angka, tapi kalau ternyata ini tidak muncul angka Bapak Ibu, dan kita ingin memastikan apakah angka atau tidak, ini bisa kita lihat ya. Ini kan tidak ada, kalau ini kita klik, kemudian validasi respon ini kita klik, maka akan muncul. Ini untuk menentukan karena nomor tes itu pasti nanti angka, supaya jawabannya itu nanti angka. Kalau tidak angka itu akan ditolak ya. Nah, kalau ternyata nomor tesnya itu ada kombinasi antara teks sama angka, maka ini kita rubah bukan angka itu ya, tapi ini kita ganti teks ya. Teks ya. Nah, ini tidak perlu berisi itu ya. Nah, ini berisi lah, kita isi berisi itu ya. Seperti ini kan juga kita lihat isinya kan juga berisi itu ya. Nama ini harusnya teks. Teks. Nah, teks. Kemudian ini tidak berisi. Ya. Bapak itu nomor tes. Jadi nomor tes itu misalnya beri teks misalnya kombinasi antara huruf dan ini ya huruf dan angka ya kemudian menjadi kita isi menjadi teks gitu ya. Nah, coba ini misalnya sudah selesai, sebetulnya bisa kita coba kita lihat preview gitu ya. Apakah selesai? Ini alamat email otomatis harus diisi email, misalnya ini alamat email saya itu ya. Kemudian ini misalnya nama ya. Kemudian alamat siswa misalnya ini dia, kelasnya kemudian tinggal milih dia. Kemudian nomor tesnya misalnya A12 ya. Ini kemudian bisa kita kirim. Oh, ini tidak boleh berisi, berarti ini keliru. Nah, caranya ini kita rubah. Pak Ibu, ini kita rubah ke sini itu ya. Karena ini keliru. Kita lihat kenapa nama tadi keliru itu ya. Kenapa bisa keliru? Kita lihat pertanyaan, kemudian nama, karena teks tidak berisi. Maka ini harusnya menjadi ini berisi ya, menjadi berisi harusnya. Ini berisi, ini juga nanti harusnya berarti berisi, teks berisi. Nah, kita coba lagi juga ya, kita coba lagi. Misalnya ini alamat ini ya, nama, kemudian alamat siswa itu ya, misalnya. Kemudian kelasnya kita pilih ya. Itu kemudian nomor tesnya misalnya A12 dan kita kirim. Nah, sudah Bapak Ibu. Kita kirim. Nah, Bapak Ibu ini baru lembar identitasnya. Tentunya kita terus tugasnya apa? Nah, untuk membuat tugas ini pertama kita membuat misalnya tugasnya itu apa? Tugasnya itu adalah dalam bentuk anak diminta mengamati satu video misalnya. Ini kan ada video ya, gambar seperti video ini kita klik ya. Nah, saya itu kemudian kita cari misalnya ini URL kalau kita sudah mengetahui URL-nya atau linknya. Kalau belum ini kita masuk di sini saja. Kemudian misalnya model pembelajaran tari. Jadi ini video memang video yang sudah diupload di YouTube. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu bisa membuat video sendiri, tapi video itu diupload di YouTube dulu, baru kemudian Bapak Ibu bisa dimasukkan di Google Form ini. Ini kita cari ya.
Nah, ini model pembelajaran tari bambu ya. Ini misalnya kita klik tuh ya. Kemudian kita pilih tuh ya Bapak Ibu. Kita tunggu, misalnya ini tari bambu itu ya. Tari bambu. Nah, kemudian kita akan membuat perintahnya. Nah, ini kita klik. Ini kita klik tuh ya. Maka perintah instruksi kerja misalnya. Nah, kerja, kemudian ini kita tulis Bapak Ibu satu misalnya amati video di atas ya. Di atas ya. Kemudian ini kita enter, kemudian praktekkan bersama teman ya, perhatikan ya, perhatikan dan apabila sudah merasa mampu minta teman atau saudara merekam di video merekam di video HP ya. Ya. Kemudian upload di YouTube. Sebetulnya tidak perlu diupload juga nggak apa-apa. Bapak Ibu siswa bisa mengirimkan tanpa diupload. Tapi ini kita coba diupload dulu perintahnya. Satu kemudian kirim ya video yang sudah diupload atau kirim video yang sudah diupload melalui Google Form, melalui menu di bawah ini. Ya, misalnya itu ya. Kemudian ini kita tambah plus tuh ya. Misalnya tempat upload tugas. Nah, ini Bapak Ibu yang penting ini harus kita klik. Setelah itu kemudian untuk agar siswa bisa mengupload tugasnya, maka kita pilih upload file. Ini kita pilih. Kemudian ini kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Setelah kita lanjutkan, kita tunggu. Maka di sini akan ada pilihan. Pertama, apakah kita akan menentukan file apa saja yang bisa diupload oleh siswa. Kalau kita ingin menentukan itu, ini kita klik. Nah, kemudian ini ada pilihan apakah dalam bentuk dokumen atau spreadsheet atau PDF atau apa. Misalnya karena tadi video dalam bentuk video. Ya. Nah, sekali Bapak Ibu sebetulnya karena seperti ini video, maka sebetulnya tidak perlu diupload di YouTube juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian setelah jadi videonya langsung kemudian diupload. Nah, ini juga sebenarnya tidak apa-apa. Nah, kalau latihan tadi di YouTube gitu ya, tentunya kemudian videonya juga harus di download lagi itu ya, sehingga mungkin ini malah kita revisi itu ya, tidak perlu diupload misalnya. Kecuali kalau kita ingin memberikan tantangan kepada, memang kita punya sebuah keinginan agar siswa itu juga punya tantangan, punya sebuah pengalaman, experience bagaimana mengupload sebuah video hasil pekerjaan mereka di YouTube juga nggak apa-apa. Kita tulis misalnya untuk di-upload di video dulu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah ya. Ini kan tadi sudah kita pilih ya. Atau kalau tadi misalnya dalam bentuk video yang sudah diupload di YouTube, bisa juga misalnya yang diupload itu bukan videonya, tapi yang diupload adalah linknya. Jadi link video di YouTube itu disimpan dulu di Word, kemudian Word-nya baru kemudian diupload, sehingga kalau itu karena Word, maka yang kita pilih dokumen. Gitu ya. Tapi karena ini tidak diupload dulu di YouTube, maka ini bisa langsung video. Nah, ini kemudian jumlah maksimum file, apakah 1, itu maksimalnya itu ya, misalnya 5 berarti siswa itu bisa mengirimkan lebih dari 5 video misalnya.
dengan catatan tuh ya, ini Bapak Ibu kita tentukan berapa GB-nya, apakah 100 MB atau 1 GB itu ya. Kita tentukan sesuai dengan apa ya ukuran dari video tersebut. Nah, 100 MB ya berarti videonya dia tidak lebih dari 100 MB. Kalau saran saya ini 1 GB atau 10 GB sekaligus tuh ya. Tapi nanti hanya kita tinggal memberikan. Nah ini ternyata nggak bisa. Formulir ini tidak lagi menerima respon karena satu respon saja dapat memberi 1 GB. Karena itu ini berarti satu saja kalau seperti ini. Nah, 1 GB saja karena ini saya 1 GB, kecuali kalau ini misalnya ini kita buat 10 MB Bapak Ibu, mungkin ini 5 bisa. Nah, bisa. Ya kan bisa ya, misalnya 5. Tapi apakah satu video itu hanya 10 MB ya nanti kita lihat. Tapi misalnya seperti ini, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu punya Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau saya ya cukup satu saja sarannya, kemudian diperbesar. Misalnya 10 GB. Nggak bisa, berarti 1 GB. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Maka misalnya kita ingin memberikan header yang bagus tuh ya, ini kita tinggal klik tuh ya, kemudian pilih gambar tuh ya. Kalau tema ini berarti sudah ada tema-tema dari Google Form. Kalau enggak, itu misalnya kita ingin mengambil foto yang kita punya dari komputer laptop kita atau komputer kita. Kalau foto, kita ambil foto ini berarti kita ngambil foto-foto yang pernah kita unggah di Google Form ya. Nah, misalnya sekarang kita tema, ya ini misalnya tema saja yang ini ya. Ini latihan kan tema saja. Nah, pakai tema, ini kita klik, setelah itu kemudian sisipkan. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Kalau sudah jadi, ini kemudian bisa kita klik kirim tuh ya. Kemudian kita pilih yang ini tuh ya. Setelah itu kemudian ini kita perpendek. Nah, kemudian ini kita salin. Maka salinan ini yang kemudian misalnya kita kirim ke siswa kita. Misalnya ini klik tuh ya. Saya mencoba misalnya saja mulai satu WhatsApp tuh ya. Semoga ini bisa. WhatsApp saya bisa nggak putus ya. Kita tunggu, semoga tidak putus. Kalau putus berarti agak lama itu ya. Nah, sudah terbuka. Misalnya Bapak Ibu, ini saya akan mengirim ke salah satu nomor HP saya itu ya. Nah, ini ya. Maka ini kita klik ya. Kemudian ini Bapak Ibu bisa misalnya membuat anak-anak ya, buat prakata dulu tuh ya. Anak-anak mohon ya membuka form di bawah di link form ini. Link form ini gitu ya. Bagi yang belum yang belum punya akun Google, akun Gmail tuh ya, mohon membuat dulu misalnya. Setelah itu masuk ke link, setelah itu klik link, kerjakan apa yang tertulis di situ ya, di Google, di formulir tersebut misalnya. Nah, ini baru ini yang kita kirim Bapak Ibu. Maka akan kepada siswa nanti akan mendapatkan seperti ini, maka siswa kemudian tinggal mengerjakan. Contohnya misalnya ini saya klik tuh ya. Kita klik. Ini Bapak Ibu, siswa sudah akan mendapatkan ini. Dia harus mengisi alamat email, nama dan sebagainya itu ya. Kemudian ada tari bambu,
kemudian instruksinya, kemudian dia nanti setelah merekam, kemudian dia akan memasukkan di sini dengan cara ini diklik, ya, kemudian file yang telah difoto siswa akan dimasukkan ke situ. Saya pikir itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.